Jadi untuk sedulur-sedulur Tuban sedaya kemawon sekedap kalih wonten pilkada Bupati Tuban. Nah, sing paling cocok, sing paling pas nggo sedulur-sedulur sedaya nggih nomor 2, nomor kali. Lindra Riyadi dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DN dan segenap sahabat-sahabat yang lain, berjumpa kembali dengan channel Didik Mukrianto. Hari ini saya kedatangan senior saya, kedatangan kakak saya, kedatangan sahabat saya, tempat saya curhat, tempat saya diskusi masalah apapun, termasuk pengalaman beliau di politik yang luar biasa. Siapa beliau? Inilah sahabat kita semuanya, Mas Agung Budi Santoso. Selamat pagi, Mas. Pagi Mas Didi. Sehat Didi? Alhamdulillah, saya Mas. Nah, beliau ini luar biasa, sahabat-sahabat semuanya, dan khususnya sadulur ABS di Cimahi dan Kota Bandung. Beliau ini jauh-jauh dari Jakarta, dari Cimahi, keliling Jawa, pengen nyambangin adiknya di Bojonegoro. Nah, tentu kita pengen dengar beliau itu apa sih keinginan, apa sih kemudian ronto-ronto gitu Jawa ini untuk menyebarkan apa yang beliau inginkan. Hari ini tentu kita sangat berbahagia di channel Didik Mukrianto ini karena kita ingin berbagi inspirasi. Nah, inspirasi ini tentu bisa datang dari siapa, dan hari ini ada tokoh yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi khususnya warga masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Karena beliau ini ceritanya bohong atau tidak nanti kita tanyakan. Beliau ini pernah juga menjadi bagian dari Bojonegoro ini, makanya beliau selain mengunjungi adiknya di sini juga ingin bernostalgia atau napak tilas bagian dari kehidupan beliau gitu. Nah, non saya kita mulai saja, Mas Agung. Non saya minta sedikit inspirasinya berbagi dengan adik-adik. Panjenengan ini politisi yang sudah sangat lama begitu. Apalagi panjenengan juga sudah menjadi anggota DPR RI 3 periode. Tentu banyak pesan dan perjuangan yang tidak mudah. Bisa Mas, saya berbagi inspirasinya sama ya. Terima kasih Mas Didi. Jadi memang menjadi wakil rakyat ini ya gampang-gampang susah. Tetapi yang penting adalah nawaitunya dari awal. Nah, itu kita tidak boleh melenceng bahwa kita sebagai wakil rakyat, artinya yang mewakili aspirasi rakyat, harus bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat yang paling tidak yang kita wakili. Nah, ini yang harusnya disadari oleh semua wakil rakyat. Nah, tentunya setiap pemilihan legislatif itu kan tentunya perlu perjuangan ya. Karena ya sparring partner kita gitu ya. Itu kan kadang-kadang muncul tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh baru, bisa jadi tokoh nasional. Nah, ini tentunya bagaimana saya bisa sampai ke 3 periode, alhamdulillah karena izin dari Allah SWT, saya masih dipercaya oleh masyarakat di dapil saya di Kota Bandung, Kota Cimahi ini ya, karena saya selalu bekerja untuk bagaimana berbuat ya, kepada rakyat. Artinya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat kan punya program-program yang bisa untuk percepatan pembangunan di daerah pemilihan. Nah, ini yang kita mainkan di situ, kita laksanakan di situ, sehingga masyarakat itu merasakan mempunyai wakil rakyat, mempunyai orang yang mendengarkan aspirasi mereka. Nah, ini tentunya tidak bisa instan, ya memang harus kita pupuk, kita rawat, ya seperti kita tanam melon begitu kan nggak bisa hanya ditanam terus dibiarkan, paling enggak ya ditinggalkanlah buahnya mungkin 2 saja supaya hasilnya bagus. Artinya perlu perawatan, perlu kalau orang Jawa bilang nyambangi
dapil kita, nyambangi konstituen kita gitu. Karena banyak masyarakat itu tetap menaruh harapan yang tinggi kepada wakil-wakilnya untuk memperjuangkan aspirasinya. Nah, aspirasi ini ya enggak terbatas kalau di Komisi 5 mungkin hanya bidang pembangunan, tapi juga kadang-kadang persoalan kesehatan, kadang-kadang persoalan ibadah yang persoalan macam-macam lah, itu yang tidak boleh kita tolak. Tentunya kita juga harus bisa menyikapinya dengan arif dan bijaksana, sehingga kalau ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, ya kita tanya dengan yang ahlinya. Bagaimana Mas ini kalau ada persoalan seperti ini? Nah, setelah tahu jawabannya kita kembali lagi. Mengatakan Mas Didi. Betul Mas, ini jadi jenengan ini gitu. Katanya orang Jawa Timur, Agung Budi Santoso, tapi kok terpilih jadi Jawa Barat itu menarik Mas. Bagaimana kemudian apalagi jenengan terpilih 3 kali gitu. Nah, pengalaman apa yang jenengan dapatkan ketika memulai jenengan karir di DPR ini? Maksud saya adalah pada saat nyalek pertama, dan nyalek kedua, nyalek ketiga, bagaimana pandangan menyesuaikan? Karena kelihatannya perubahan tiap pemilu itu selalu berubah. Apa tetap kondisinya sama kalau dapil jenengan atau berubah tiap pemilihan? Iya. Jadi gini, kenapa saya bisa masuk ke Jawa Barat? Ya, padahal saya orang asli Jogja, tapi lamar Jawa Timur. Malah pernah tinggal di kota ini, di Bojonegoro ini. Pernah ya sekitar 5 tahun saya menetap di sini, walaupun tidak menetap secara terus-menerus, tapi karena saya sekolahnya di Surabaya, jadi setiap akhir pekan saya selalu pulang ke sini. Nah, di dalam saya melakukan kampanye itu, kenapa di Jawa Timur? Tadinya saya juga di Jawa Barat, saya juga kaget itu, karena pada waktu itu 2003 saya menjadi kader Partai Demokrat itu, ya sudah punya KTA saja, tidak punya posisi di DPP karena merpatnya di DPP. Nah, pada waktu itu pemilu tahun 2004, ya, pemilu 2004 saya oleh Pak Hadi Utomo almarhum Ketua Umum 2005-2010 saya tahu dikasih map. Saya dipanggil Mas, karena saya memang waktu itu ikut beliau ngenger lah dengan Pak Hadi itu. Ya pokoknya bagian rumah tangga Karungga lah, itu Karungga ya. Saya di sana, jadi memang setiap hari saya ketemu dengan beliau, tahu saya dipanggil, Mas sini pagi-pagi, dikasih map saya itu. Ini map apa? Mas saya dengan gitu kan. Mas ini map apa? Map kamu nyalek. Ini bagi saya suatu berkah ya, karena tahun 2004, pemilu 2004. Jadi saya tuh kepengin waktu itu ya sebagai kader partai kan juga kepengin. Cita-cita kan kalau di DPR kalau di politik itu kan di parpol itu kan kalau nggak jadi eksekutif ya legislatif. Iya itu. Jadi kalau nggak jadi bupati, gubernur bahkan presiden ya jadi DPR kan gitu, pusat sama daerah. Nah itu kan kepengin itu ada, tapi ya nyadari, tahu diri lah. Wong kita ini kader baru, banyak yang lebih senior karena Demokrat itu kan lahir di 2001. Jadi saya masuk 2003 ya, maksudnya junior pada waktu itu ya, merumongsoni lah gitu ya. Saya tuh kader baru, saya nggak mau, kepengen ada, cuma nggak berani minta. Itu loh, kepengen jadi DPR tapi nggak berani minta. Nah tapi tahu-tahu dipanggil Pak Hadi, dikasih amplop map itu, terus apa ini Mas, saya bilang gitu. Udah Mas nyalek sana. Ya karena terus saking mongkok ya seneng gitu ya, terus nggak mikir dapil gitu loh. Pokoknya maju gitu. Kalah caca menang caca kan. Jawa Timur kan gitu. Kalah caca menang caca kan. Ya bagi saya, ya ini kan ilmu juga kan politik. Artinya kalau kita bisa tahu ilmunya, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil dari situ. Nah, saya tanya-tanya gimana pengkondisian. Tadi Bandung itu sama sekali kota yang ya mungkin jarang lah saya kunjungi lah, saya apalah gitu. Nah, tapi karena saya sudah mendapatkan kesempatan itu, bagi saya ini adalah kesempatan emas. Saya nggak mau sia-siakan. Yo saya belasa ke Bandung nyari orang. Karena kan begini, di Bandung pasti punya DPC, ya kan? Di Bandung pasti punya PAC, kan gitu. Ya tinggal tanya DPC siapa, tanya DPP. Oh DPC-nya Pak Teten pada waktu itu. Nah yang di Cimahinya Pak
Adi Irawan pada waktu masih di PLT karena naik haji di PLT oleh Pak Garsito. Ya saya datang ke dua beliau itu. Ya kan, saya datang. Ya akhirnya saya berasaan gitu, tapi tentunya karena saya bukan orang Bandung, saya ditemani oleh Kang Asep waktu itu sebagai pemandu saya. Nah, udah itu opak gitu ya. Ya waktu itu ya nggak ada harapan lah mau jadi itu. Tapi begitu hasilnya ya yang paling tinggi. Wah, di dapil saya Demokrat DPR RI Dapil Jawa Barat 1 itu paling tinggi saya. Tapi waktu itu kan nomor urut ya Mas, jadi saya nomor 2. Nomor urut 2. Nah, nomor urut 1 lah yang jadi. Ya. Setelah itu walaupun saya tidak pernah berkunjung atau jarang berkunjung, tapi mesin itu masih saya rawat. Ya kan? Begitu masuk 2009, suara terbanyak. ya kan? Suara terbanyak kan? Nah, saya banyak 2005 sampai 2010 saya menjadi pengawalnya Ketum lah yang bawa Intas itu, banyak belajar dari beliau kan, banyak belajar politik, banyak belajar menyelesaikan konflik di partai gitu, banyak ilmu yang saya dapatkan, itu yang saya gunakan di 2009 saya maju lagi. Nah, tapi tentunya bekal saya secara ilmu politik sudah lebih baik lah daripada 2004. Ya, kalau 2004 kan 0 botol. Nah, orang Jawa Timur gitu, 0 botol. Nah, tanpa pengalaman soal paling banyak. Nah, tapi terus dengan tambahan ilmu saya berharap ya lebih punya lebih pede lah maju gitu ya. Nah, terus mintanya ya di Jabar 1 lagi, wong saya sudah punya, paling tidak sudah punya mesin lah, walaupun sempat tidak nyala 5 tahun, tapi paling tidak kan kalau mau jalan lagi kan nggak perlu bikin mesin lagi Mas, tinggal manasin ganti oli paling gitu kan kalau mesin. Nah, sudah tinggal gas jalan. Ya begitu, jadi masyarakat di Kota Bandung karena sudah heterogen ya, sudah majemuk, tidak unsur semangat primogenisme itu, iya daerah itu nggak terlalu kuat lah, karena sudah banyak orang pendatang juga. Ya intinya kita mendekati masyarakat, kita sapa mereka, ya kan, jangan kita bohong. Kalau janji kasih, kan gitu. Umumnya saya mau ngasih meja pingpong, ya segera dikasih. Saya mau bantu semen, ya segera dikasih semen. Sehingga itulah yang menimbulkan kepercayaan. Oh ini kalau dipilih kira-kira nggak bohong lah, gitu kira-kira gitu. Jangan kita ngasih karpet ke masjid nggak boleh digulung lagi karpet. Itu kelakuan itu. Nah, itulah sehingga mungkin karena mereka mempercaya saya bisa dipercaya. Itulah akhirnya saya masuklah yang pertama itu di 2009. Nah, tentunya persoalan 2009 atau dinamika politik di 2009 berbeda di 2014. Kalau demo kan lebih sulit Mas, 14 itu. Wadah, pokoknya itu udah paling welek lah partai Demokrat itu lah. Tapi ya itu tadi saya yakin karena saya selalu mengunjungi masyarakat, berdialog dengan masyarakat. Sebisa mungkin saya membantu masyarakat. Itu mungkin dengan kekuatan sisa yang tersisa itu masih bisa jadi lolos. Alhamdulillah gitu ya. Jadi itulah, jadi pokoknya intinya ya kita kalau jadi anggota dewan harus berfungsi sebagai dewan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, paling tidak masyarakat yang kita wakili. Gitu Mas. Ya, saya juga meyakini bahwa Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Ciamis itu Cimahi. Maaf, Kota Bandung dan Kabupaten Cimahi ini kota yang memang sangat heterogen. Ya. Masyarakatnya cukup cerdas. Ya. Pasti melihat caleg bukan persoalan primordial. Ya, tapi betul. dari ide, gagasan, selain perawatan begitu kan. Tapi juga Mas, saya meyakini betul bahwa panjenengan mungkin mampu mendeliver pesan-pesan ini, tujuan perjuangan dengan baik dari hati. Yeah. Sehebat apapun orang kalau tidak mampu mendeliver pesan dari hati, diterima masyarakat saya pikir juga tidak mudah, karena contohnya juga banyak. Nah, makanya kalau mendengar dari Mas ABS ini tadi bahwa 2004 beliau pokoknya maju karena sebuah nilai perjuangan. Urusan dadi nanti. Oh iya. 2004. Alhamdulillah beliau yang tidak punya senak kadang di dapil beliau yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Beliau itu terbukti suara terbanyak dari Partai Demokrat waktu itu, meskipun waktu itu nomor urut belum kesempatan. Nah, tapi kemudian beliau juga banyak belajar. Saya sama dengan Mas ABS ini bahwa saya ini mengamul kepada yang telah lebih
hebat. Tentu kita harus bersyukur kita bisa menimba ilmu banyak ya Mas ya. Bahkan kalau kita dulu salah satu ajaran Ketua Umum Hadi Utomo almarhum, beliau itu memberikan penguatan kepada kita. Masalah itu jangan dihindari, masalah itu dihadapi, diselesaikan. Jangan berlarut-larut. Inilah pesan-pesan. Beliau yang paling banyak dapat ilmu dari ini. Makanya kita beliau berbagi dengan kita sama yang terbukti bahwa tanda kutip itu banyak orang yang menimba ilmu dari Pak Hadi pun punya mental yang kuat dan teruji gitu. Beliau sudah 3 kali, termasuk saya ini banyak juga menimba ilmu dari Pak Hadi. Kemudian alhamdulillah saya sama pengalamannya hampir sama, cuma ada beda saja nasibnya. Beliau di 2004 tidak terpilih karena nomor urut. Saya 2009 saya juga tidak terpilih, tapi saya juga tetap sama mengambil dapil sini, kemudian berjuang alhamdulillah ya Mas ya. Itu karena juga bagian dari Mas. Tapi menurut saya ingin sedikit panjenengan coba berbagi dengan sahabat-sahabat di Bojonegoro Korban ini. Panjenengan kan sudah 3 periode di DPR, gitu. 3 periode ternyata juga panjenengan alhamdulillah kemudian belajar di komisi. Jenengan 3 periode di komisi berapa saja sih Mas? Saya 2 periode 2009, 14, 19 di komisi 5 bidang infrastruktur. Nah, baru di periode ini 19-24 ini saya ditugaskan partai di komisi 2. Alhamdulillah. Jadi pengalaman beliau di komisi 5 itu memang bidang infrastruktur. Juga 2 periode beliau menguatkan basis fondasi keilmuannya di situ, dan sekarang beliau diminta untuk mewakili fraksi kita di komisi 2. Komisi 2 itu bidang pemerintahan, bidang dalam negeri gitu. Nah Mas Nujaya, suka dukanya apa sih jenengan jadi politisi itu? Banyak sukanya, banyak dukanya gitu. Karena saya dengar-dengar tuh jadi politisi itu harus betul-betul bermental baja. Jadi politisi itu juga harus betul-betul kuat menghadapi segala ujian. Jangan dimaknai politik itu dengan kemewahan. Jangan dimaknai politik itu dengan keenakan. Yang saya pahami gitu, politik itu sisi lainnya adalah penuh tekanan gitu, penuh godaan, penuh rayuan gitu. Nah, kesan-kesan jenengan terus punya selama 3 periode apa benar yang saya katakan biar teman-teman sahabat. Iya, jadi memang kalau saya begitu ya, saya sebagai anggota atau sebagai politisi ya, sebagai anggota DPR itu, yang pertama saya mencintai pekerjaan saya. Itu yang kunci dulu. Karena kalau nggak cinta, kita nggak bisa menciptakan satu hal yang baru, inovasi baru. Tapi kalau cinta, itu akhirnya mendalami, menyayangi, akhirnya berbuat yang terbaik buat apa yang kita cintai itu. Nah, ini yang jadi kunci kalau menurut saya ya, begitu. Sehingga kemudian setelah kita cinta, tentunya kita melakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat. Gitu loh. Jadi bagi saya ya godaan itu pasti ada lah, ngomong DPR, siapa yang nggak silo lihat DPR. Ya dihujat dia kan gitu. Iya kan? Wong saya tuh dulu kaget. Dulu kan saya suka main di Instagram gitu. Suara kok saya tuh dihujat orang gitu Mas. Kaget dulu. Ya enggak tahu siapa itu. Loh kok DPR begini. Duk gitu. Tapi lama-lama ya itu mungkin bagian dari yang harus saya tahu. Itulah bagian masyarakat kita. Mungkin mereka ingin menyampaikan aspirasinya. Nah, akhirnya itu saya anggap sebagai satu masukan aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tersalurkan secara langsung lewat itu bisanya. Nah, itu kita nikmati. Kita lihat persoalannya seperti berarti di daerah sini ada persoalan seperti ini. Di sini ada persoalan. Nah, kita pasti anggota DPR itu kan punya mitra. Nah, kalau saya di Komisi 5 itu kan mitranya PU, perhubungan gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa kita, program apa yang kita bisa ambil untuk dapil kita melalui program-program pemerintah pusat. Jadi bukan kita hebat, tapi kita bagaimana kita mengatur, mengelola program ini sehingga program itu bisa sampai ke dapil kita. Memang di dalam sumpah kita, Mas, kalau Mas ingat itu kan tanggal 1 Oktober kemarin itu disumpah wajib memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan. Ya sudah itu yang harus dilakukan. Itu ya tanggung jawab dunia akhirat. Loh iya gitu loh. Nah, karena pada waktu saya
di Komisi 5 bidang infrastruktur, saya lihat banyak perumahan kumuh waktu itu di Bandung itu. Mas tahu sendiri Bandung, kalau di sini mungkin lahannya besar-besar sama itu, tapi di Bandung kota yang dengan padat penduduk yang tinggi, itu rumah itu kadang-kadang magangnya tinggi-tinggi, Mas. Meskipun image-nya Paris Van Java, ya kan gitu. Tapi kan kalau saya kan memang langsung ke pelosoknya ke masyarakat, ke gang-gang kecil. Saya masih banyak menemukan rumah-rumah yang ya mohon maaf ya lebih bagus kandang kambing daripada rumah seperti itu. Iya, di kota Bandung, di pinggirannya tapi bukan di kotanya. Di pinggiran pun ada orang yang rumahnya itu sudah mau rubuh, gitu loh. Karena yang memang nggak mampu masyarakatnya. Nah, kebetulan ada program BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya, bedah rumah lah gampangnya gitu Mas. Nah, itulah yang saya perjuangkan. Saya akan ambil sebanyak-banyaknya untuk dapil saya, ya kan gitu. Nah, itu yang menarik ya pada waktu itu karena program itu baru awal tahun 2013 itu tim saya itu ya motret sendiri, datang sendiri, motret sendiri, bikin laporan sendiri, ngasih ke DPR-nya apa ke menterinya usulannya sendiri, ya seperti itu dinamikanya. Tapi kami tidak pernah lelah karena kami tahu dan awalnya Mas karena mungkin ya masyarakat ya kasihan sebetulnya ditinjau, disurvei nggak jadi dibangun, ditinjau lagi, disurvei nggak jadi dibangun, sehingga ada orang itu sudah 5 kali 6 kali disurvei ya nggak dibangun, sehingga pada waktu saya masuk ke situ membawa program yang mirip-mirip seperti itu, ya mungkin dilihatnya ya cocok deh survei tok gitu loh Mas gitu ya kan. Nah jadi sebelah mata melihatnya begitu, karena tidak ada bukti dan itu susah Mas untuk meyakinkan mereka. Akhirnya kita rayu lah. Nanti juga kemarin lagi nggak jadi dibangun gitu kan, tapi saya tetap hati saya mantap, pokoknya ini harus jadi apapun yang terjadi saya perjuangkan terus. Akhirnya ya 1 turun 2 turun, akhirnya masyarakat lagi melihat Mas. Oh sekarang kalau saya masih di komisi 5 mungkin ya karena saya komisi 2 itu mungkin nggak perlu nyari rumah lagi, orang datang ke saya Mas, masih ngasih Mas ini mohon dibantu rumah saya ini difoto sendiri sekarang mungkin gitu. Nah ini yang apa namanya yang membuat saya menjadi terus bergairah bersemangat gitu. Karena apa? Saya menjadi anggota DPR itu ada gunanya buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Karena bagi saya kalau nggak ada manfaatnya udah nggak usah ngapain. Kalau hanya untuk mencari glamor, mencari hidup yang hedon, mobil bagus, ya gaya-gayaan gitu, nggak usah lah. Mendingan itu kasihan rakyat gitu. Tapi kita harus benar-benar mau memperjuangkan, mau bekerja untuk rakyat sehingga masyarakat merasakan. Karena sekarang ini Mas, dari survei-survei mengatakan itu DPR adalah lembaga yang tingkat kepercayaannya masih urutan ke-8, rendah sekali. Nah ini bagaimana kita membuat supaya DPR menjadi lembaga yang dicintai rakyat? Itu loh. Itu juga tantangan Mas. Itu loh. Nah kalau terus kelakuannya anggota DPR yang cuma memperhatikan dirinya sendiri, ya semakin terpuruk lah DPR yang kita cintai. Tapi kalau kita mau berbuat, mau berjuang untuk rakyat, kita memberikan apa namanya sesuatu untuk membantu pembangunan di daerah, ya insya Allah. Gitu loh Mas. Nah ini sahabat-sahabat inilah politisi bahwa beliau ini Mas Agung kan ceritanya sudah banyak. Mas ABS bagaimana juga tidak kenal, mau membantu saja susah begitu. Iya, membantu harus dicurigai. Butuh effort, butuh upaya, butuh keyakinan mau membantu. Tapi beliau juga tidak kenal menolak. Saya kenal betul beliau. Beliau adalah sosok sahabat, sosok kakak, bahkan politisi yang punya daya tahan dan konsistensi yang luar biasa dalam menggapai sesuatu termasuk memperjuangkan rakyat. Dan non sewu Mas ABS ya politisi itu tentu harus merefleksikan masyarakat pemilihnya, gitu ya. Yang saya pahami mungkin sama terhadap pandangan jenengan, sikap pandangan. DPR itu bukan pejabat dulu. DPR wakil rakyat. DPR itu pelayan dan pembina masyarakat, itu kan Mas pahaminya. Bukan jabatan dan gagah-gagahan rakyat lagi susah DPR saenake dhewe gitu. Tapi ya begini, sahabat-sahabat Mas Agung. Belakangan ini kan potret DPR itu termasuk yang survei kemudian mendapatkan peringkat kepercayaan yang rendah. Ini juga tidak terlepas dari perilaku anggota DPR. Betul. Nah,
belakangan ini kemudian dari survei itu terafirmasi bahwa kemudian banyak generasi milenial, khususnya generasi muda, yang kemudian a priori sekali terhadap politik. Padahal politik itu sangat mulia kalau kita memperjuangkan. Politik itu memastikan hak rakyat sampai pada haknya tidak digolongkan oleh kelompok tertentu. Asal ada yang mengawal seperti Mas Agung di dapurnya beliau. Mas, non sewu, pesannya buat adik-adik bahwa tolong diberikan inspirasi, tolong diberikan ilmu, bahwa politik itu bukan kemewahan, politik itu bukan gaya-gayaan, tapi politik itu memperjuangkan hal yang betul, biar teman-teman paham memang. Non sewu pesannya buat Jadi Mas Didi memang saya merasakan juga kaum milenial, anak-anak muda ini agak a priori, gitu loh. Saya ini kan pernah waktu itu menerima adik-adik magang. Kebetulan semester 5 dari FISIP UI itu ada tugas magang. Nah itu ada yang magangnya salah satunya ke saya. Nah ini ada pertanyaan standar yang saya tanyakan, Mas Mbak, sebelum magang saya mau tanya satu aja, boleh Pak? Jawaban ini tolong dari hati yang paling dalam. Apa yang Anda ketahui, apa yang Anda rasakan? Iya Pak. Terus saya tanya gini, menurut Mbak sama Mas ini sebelum magang ini, apa yang Mbak lihat mengenai DPR, positif atau negatif? Saya tanya begitu aja. Dia takut mungkin saya tolak gitu kan. Dia diam. Saya yakinkan lagi. Jawaban Mbak atau Mas ini tidak akan saya jadi menolak Mbak untuk magang di tempat saya. Justru jawaban itulah yang membuat saya tahu dan bagaimana saya harus menjelaskan kepada Mbak atau Mas yang ikut magang ke saya gitu. Alhamdulillah Mas, dari 6 angkatan yang ikut magang saya, semua jawabnya alhamdulillah negatif. Loh, artinya buruk sekali gitu loh. Iya, gitu loh. Terus tapi saya nggak nyalakan. Ya karena yang dipertontonkan di media yang buruk-buruk mengenai DPR. Gitu loh. Nah, akhirnya karena dapil saya dekat, kan Bandung kan dekat dari Jakarta. Saya ajak pas saya kunjungan ke dapil, saya ajak, "Ayo Mbak ikut Mas saya." Gitu. Nanti kan dulu kan belum Covid. Travel masih banyak, berangkat bareng saya, ikut kegiatan saya siang sampai sore bisa pulang gitu. Nah, itu ada yang lucu gitu. Nah, kalau saya kan kalau ke dapil itu ya pakai jeans, pakai baju doreng kebanggaan saya itu, mobilnya Grand Max gitu kan. Itu aja udah, loh Pak pakai mobil ini. Loh lah iya kenapa Pak? Oh enggak, soalnya bayangan saya itu mobil mewah Alphard gitu kan. Terus kalau datang tuh sambut dikasih kalungan bunga gitu loh. Protokoler gitu dengan bupati gitu. Kok ini enggak ya? Lah kebetulan saya kan ada program waktu itu bagi-bagi air bersih. Air bersih gratis ABG. Air bersih gratis. Itu mereka ngeliatnya bengong gitu. Bapaknya kalau ke dapil ya begitu. Lah iya saya bilang begitu. Seperti inilah saya. Oh ternyata selama ini salah. Nah, jadi sebetulnya pendidikan politik terhadap kaum milenial itu menjadi tanggung jawab partai juga. Oh penting sekali, karena sesuatu semua itu tergantung dari politik. Jangan anak muda itu dinamakan bahwa jadi politisi itu kekuasaan. Politisi itu kekuasaan, banyak tanggung jawab ya Mas. Iya, gitu loh. Jadi nggak sekedar itu tapi gagah-gagahan penantang petenteng gitu kan. Enggak, kalau saya begitu. Jadi saya datang ke sana, saya masuk gang sama masyarakat duduk biasa. Kalau ya kita kalau di sana itu kan di Jawa Barat kan ada tradisi ngebotram ya Mas. Yang makan bareng-bareng duduk di lantai, pakai daun pisang, gelarnya itu piringnya daun pisang Mas. Tapi daun pisang yang panjang itu dikasih ikan asin, jengkol. Lah itulah kita. Begitulah menikmatinya. Betul ini, makanya DPR itu jangan diasumsikan di atas rakyat. Lo namanya wakil rakyat. Lo rajanya rakyat Mas. Iya, makanya kita harus ngabdi sama rakyat. Makanya ini Mas, milenial ini memang kadang-kadang gitu penting juga memang dilakukan pendidikan politik, edukasi sehingga secara bisa bayangkan negara ini yang katanya tahun 2030 kita ini bonus demografi kita ini akan mencapai puncaknya dan luar biasa besar. Kalau kemudian para generasi kita, generasi milenial yang tidak memahami politik secara utuh, kemudian mereka a priori terhadap politik, siapa yang akan ngatur negara ini ke depan? Karena seluruh produk negara ini produk politik, ya teman. Ujungnya ya di situ ya DPR yang merumuskan bersama pemerintah dan sumber pengelolaan itu ada di keputusan politik. Nah, anak-anak muda kita mesti terus kita siarkan Mas, karena jangan sampai kemudian
mereka melihat politik itu buruk sekali, politik itu tidak utuh, kemudian mereka tidak peduli dengan politik. Nanti nggak ada fungsi negara ini, Mas. Kalau kemudian politisi-politisi kita tidak diisi oleh generasi yang handal, punya idealisme yang kuat, maka harapan kita 2045 kita menjadi Indonesia emas, jauh panggang dari api nanti. Gitu, Mas. Betul. Jadi sekarang ya anak muda itu kan pemegang tongkat estafet setelah kita, Mas. Iya kan? Sekarang kan kita juga selamanya DPR lawase, mesti ada capeknya, ada pensiunnya, ada mereka lah. Nah, kalau mereka terus a priori itu siapa yang menerima tongkat estafet kita? Nah, untuk itu sebetulnya alhamdulillah saya juga sebagai ketua BURT, Badan Keselamatan Banjir, tahu program sekjenan. Itu ada untuk pemuda-pemuda itu diberikan namanya kelas parlemen. Nah, itu untuk anak-anak SMA. Jadi kalau dulu, kalau sebelum Covid itu diajak 2 minggu, diundang, terus diberikan pemahaman bagaimana kerja DPR. Nah, sehingga mereka mengetahui, mereka diajak disimulasikan untuk bersidang, Mas. Tapi partainya partai pisang, partai nanas, gitu loh. Nah, seperti itu. Simulasi. Nanti ada perdebatan, dikasih tema, namanya undang-undang ini. Mereka berdebat, gitu. Jadi diberikan diberikan waktu 2 minggu untuk bagaimana mengetahui. Dan kami pun juga menerima kunjungan-kunjungan dari siswa, baik mahasiswa, SMA, SD, bahkan TK pun untuk mengetahui. Iya, ini loh partai, ini loh DPR, gitu loh. Jadi paling tidak untuk memberikan pemahaman bahwa DPR tidak seburuk yang mereka kira, gitu loh. Ya memang, Mas, ada beberapa teman-teman kita yang mungkin capek pas sidang, pas juga ngerasain. Kalau bahas undang-undang itu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi baru selesai kan gitu. Itu kan sudah nggak diliput, Mas. Wartawan sudah nggak ada. Ya, tapi kita masih terus berjuang untuk gitu. Begitu nanti masuk sidang, iya pagi ya, terus terang manusia yang ngantuk tuh, Mas, gitu loh. Kadang-kadang kalau yang perempuan itu kan mungkin kan kalau paripurna kan tidak selamanya sidang, ada masa rehatnya sebentar, ya kan? Nah, skor kan gitu kalau kita kan, gitu. Karena mungkin ada yang dikomunikasikan dengan para pimpinan fraksi, skor dulu, ya kan, bisa setengah jam, 1 jam. Nah, yang perempuan kan ya namanya perempuan kodrat kewanitaannya kan mungkin sekedar membutuhkan lipstik, ya kan, merapikan bedak gitu. Itu langsung disorot itu. Wah, DPR tukang lupa lagi istirahat, ya kan, daripada keluar capek-capek, yang nyender tidur. Itu tidak dalam kondisi rapat, tidak jalan rapat, tapi itu seolah-olah yang duduknya di ruang rapat, tapi akhirnya ketahuannya, wah DPR tukang tidur. Nah, itu terus diulang-ulang, akhirnya ya tidak menyenangkan masyarakat melihat itulah DPR. Nah, padahal kalau setelah, jadi gini, Mas, saya sambung tadi yang anak magang tadi, setelah pulang kan nganggur-nganggur tuh ternyata jadi DPR tuh ya capek ya, Pak. Gitu loh. Tinggal yang keluarga, rumah, capek, Pak. Iya. Sampai mau ikut lagi kan, sidang lagi. Ayo, sampai pagi sidang yang undang-undang. Wah, ganggu Pak saya. Nah, saya ngerti, Pak. Tolong sampaikan bahwa saya pesan dengan mereka setelah magang, setelah pulang mereka, saya pesankan untuk sampaikan ke teman-teman bahwa DPR itu seperti ini. Jadi paling tidak kamu itu jadi contohnya DPR lah. Kalau DPR orang tidur juga, saya kenal DPR yang orang yang mau kerja. Gitu loh. Nah, ini maksud saya, harapan saya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak teman-teman adik-adik milenial tahu bagaimana kerja DPR, itulah timbul bahwa DPR bisa berbuat untuk rakyat. Itu yang penting, Mas. Ya, itu yang harus dipahami milenial dan sahabat-sahabat muda harus demikian. Saya menyadari kok, saya ini juga dulu mahasiswa, aktivis gitu, parlemen jalanan seperti teman-teman semuanya gitu. Nah, tapi parlemen jalanan itu sama sebetulnya dengan kami yang parlemen sungguhan, yang kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Betul. Nah, dinamika politik itu memang selalu dinamis begitu. Tapi kembali kepada komitmen kita, hati kita untuk meyakini nilai-nilai perjuangan kita. Nilai perjuangan kita itu ya adanya di masyarakat. Memang DPR kalau tidak pernah duduk bersama masyarakat, seperti yang dilakukan Mas ABS bersama-sama dengan konstituennya, ya kita nggak dapat apa-apa ya, Mas ya. Dengan mereka ngomong apa juga nggak tahu, kita persoalan apa jalan nggak tahu. Apa yang kita perjuangkan dari pemilihan kita. Nah, inilah sahabat muda. Tentu saya berharap teman-teman yang muda harus semakin kuat, semakin giat menawadani tokoh-tokoh politisi kita.
meneladani para pemimpin kita yang baik. Yang tidak baik diingatkan untuk kita perbaiki ke depan. Jangan sampai ada nanti ketika menjadi pengambil kebijakan di negara ini juga mencontoh sesuatu yang tidak baik gitu. Nah itu Mas. Tapi ini Mas, menurut saya ini yang ingat-ingat. Jenengan kita kan lagi reses ya Mas ya. Sudah menyelesaikan reses di sudah. Kita sudah selesai semua itu. Nah, jadi alhamdulillah. tak ngopi dulu Mas. Maka sih kopi Bojonegoro Mas, luar biasa ini Mas. Luar biasa. Nambah kangen nih dari Wong Bojonegoro karena kopinya beliau waktu nah itu yang saya pengen tanyakan beliau sekarang gitu. Nah setelah beliau menjalankan tugas resesnya di Dapil, nah beliau itu saya tidak tahu latar belakang keinginannya, apakah kemudian beliau ingin memotret masyarakat ataukah beliau kemudian juga ingin siar Demokrat karena beliau itu Demokrat sejati gitu. Nah sahabat-sahabat khususnya sahabat-sahabat Demokrat, beliau ini selain DPR sekarang beliau ini juga ketua DPC Cimahi. Iya, ketua DPC Cimahi. Ketua DPC. Bayangkan DPR RI kerso mau untuk memimpin DPC di Kota Cimahi. Tentu di tengah kesibukan beliau di DPR harus ngurus partai, ngurus konstituen, ngurus rakyatnya. Nah, saya sangat apresiasi dengan beliau gitu. Tapi non saya memang gitu. Saya dengar dari kawan-kawan gitu. Panjenengan dalam memimpin DPC Cimahi itu sekarang terpola dengan baik, terencana dengan baik. Tentu harapan saya dan harapan khususnya sahabat-sahabat kader Demokrat, mudah-mudahan Cimahi ini ke depan menjadi pilot project, amin. menjadi DPC percontohan gitu. Nah, karena panjangan semua sudah utuh gitu, bahwa memperjuangkan partai ini sekarang jenengan sudah jadi DPR, terus 3 kali sekarang megang DPC, memang paradigma lama gitu yang mungkin disadarkan Mas, bahwa DPC itu dalam setiap pertarungan pileg itu kadang-kadang hanya berpikir lokalan saja, bagaimana menempatkan kursi DPRD-nya, padahal yang tidak kalah utama adalah bagaimana menyelamatkan threshold partai, menyelamatkan suara nasionalnya. Nah, ini yang mindset atau paradigmanya DPC juga harus berubah. Nah, terkait itu Mas, sedikit saja Mas, sedikit jangan banyak Mas. Dikasih triknya dan kuncinya mengelola DPC ini, biar nanti teman-teman melihat ke Cimahi Mas. Kalau lihat Cimahi. Jadi gini Mas, kita nih orang partai ya. Nah, kan untuk menjadi juara itu kan cuma satu syaratnya Mas. Suara paling banyak. Sudah itu aja. Nah, jadi ya bagaimana kita berpikir agar kan gitu masyarakat itu mau pilih Demokrat. Itu. Nah, tentunya kan kita nggak bisa ngitung di awal-awal. Angka-angkanya gelap. Kita mesti punya tolok ukur. Bagaimana menentukan orang itu sudah menjadi bagian Demokrat. Kan begitu Mas. Nah, yang saya lakukan adalah itu dulu. Karena saya banyak belajar dari sesepuh-sepuh Demokrat, termasuk ya tentunya yang 5 tahun saya derek beliau, Pak almarhum Pak Ditomo itu kan banyak memberikan ilmu kepada saya. Nah, itulah yang saya kerjakan sekarang. Artinya bahwa tolok ukur yang bisa dihitung itu hanya satu. Apa? KTA, kartu tanda anggota saja. Itu karena jumlah itu menjadi tolok ukur kita untuk mengukur paling tidak suara kita. Itu aja nggak penuh Mas. Teorinya itu kalau Pak Adi bilang itu kurangi 30%. Jadi kalau kita punya KTA 100, kita hanya membayangkan suara kita cuma 70. Aktivitasnya. Ya kan gitu. Karena paling tidak dengan orang mau menjadi anggota Demokrat dengan punya KTA, paling tidak dia sudah mengikatkan dirinya dengan Demokrat. Nah, kemudian tentunya saya berinovasi supaya KTA itu menjadi punya manfaat sehingga tetap menarik orang menjadi anggota Demokrat. Nah, itulah yang saya gunakan. Bagaimana saya berpikir untuk orang tertarik kepada Demokrat bermanfaat itu. Nah, programnya apa saya? Jadi saya itu menciptakan program yang sekarang sudah berjalan itu pemegang kartu Demokrat di Cimahi ya, karena ini Cimahi prosesnya. Itu bisa kalau meninggal mendapatkan santunan kematian Mas, Rp500.000.
Nah, itu Mas. Iya. Jadi kalau pamannya pegang ya, kita tidak mengharapkan sama seperti yang mengharapkan. Tapi namanya umur ya Mas. Kalau meninggal gitu, tinggal bawa surat bukti kematian, lampirkan anunya KTA demokratnya, kita lihat, kita catat, oh sudah meninggal, langsung dapat 5.000. Memang itu bukan angka yang besar Mas. Bagi kita, Iya, tapi bagi masyarakat paling nggak perhatian. Dan mereka dengan menggunakan KTA itu bisa mengakses program-program baik dari pusat yang di bawah saya nih, DPR RI, maupun dari provinsi atau dari DPRD kota. Contoh kalau kota itu kan biasanya ngurus anak masuk SMP, kan gitu. Terus ngurus mungkin akte kelahiran, yang lokalan sifatnya lah gitu. Nah, tapi saya kan juga punya rumah aspirasi seperti Mas Didi ini. Nah, saya punya truk tangki Mas. Tangki itu yang kita gunakan untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan air. Musim kemarau. Ya, kan gitu. Jadi pemegang kartu demokrat itu begitu telepon langsung kita layani dan itu gratis Mas. Nah, artinya pemegang kartu itu bisa punya manfaat. Dan ada lagi prioritas bansos. Kalau kita bikin kegiatan sosial, partai kan juga bikin nih, COVID, ya kan, bantuan sembako, UMKM, itu pemegang kartu itu menjadi prioritas Mas. Iya, sehingga mereka, Demokrat ternyata kartunya nggak cuma kartu tok ya, ada manfaatnya. Itulah sehingga harapan saya mereka mau menjadi anggota Demokrat. Nah, nanti kita hitung. Sebelum pemilu sebelum 2024 kita hitung Demokrat Cimahi punya berapa KTA-nya? Katakanlah 100.000, kan gitu. Nah, kurang dari 30% Mas. Berarti saya membayangkan kira-kira Cimahi itu punya 70.000 gitu loh kira-kira gitu Mas. Nah, itu yang kita bisa ukur. Kita anggap 30% margin error lah ya. Kan tidak semuanya kan ada yang ikut-ikutan doang, ya kan? Ada yang punya KTA Demokrat, punya KTA partai lain kan ada juga. Gampang. Datang ngasih KTP kan jadi KTA, ya kan gitu. Nah, kita kurangi 30%. Ini teori yang disampaikan oleh almarhum Pak Dito yang saya pakai sekarang. Sehingga itulah mereka bisa mempunyai apa ya? Daya tarik mereka untuk ikut menjadi anggota Demokrat. Sehingga kami mudah menghitung. Nanti di akhir berapa? 1.000. Oke, kurangi lah. 30% sehingga 70.000 kita punya. Ya, bayangkan kira-kira. Tapi teori ini juga mengatakan kata Pak, kalau kita punya 100.000 itu suara kita nggak mungkin 10.000. Nah, nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau kita cuma berdasarkan kira-kira, sewu, di sini ada 500, di sana ada 70, sekolah dibukti deh gitu loh. Nah, kan nggak bisa kita hitung. Nah, alhamdulillah program kategorisasi ini atas program dari DPP juga yang program untuk kategorisasi itu kan ada. Saya beli sendiri Mas, beli komputernya, beli printernya, beli yang buat laminatingnya, beli mesin plong, mesin potong lengkapin semua. Nah, di bulan Juli, Agustus, September sudah 4.768 KTA. Tentunya sekarang sudah bertambah, sekarang sudah November. Itu sudah 4.756. Terus. Jadi PAC dan ranting kita pacu. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling banyak mengubah KTA, ada dia dari saya. Gitu loh. Iya dong. Memang teman-teman di organisasi manapun gitu, ketua itu harus bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman berpikiran menjadi ketua kemudian dapat untung, itu adalah pemikiran yang salah. Biasanya ketua itu kalau bahasa Bojonegoro cuek terus gitu. Bener nggak Mas? Mas, menurut saya ini memang inspirasi yang sangat luar biasa. Itulah politik, meskipun politik itu ilmu sosial, tapi dalam implementasinya juga harus menggunakan ilmu matematika yang disebut Mas Agung tadi terukur. Bagaimana mengukur itu menjadi penting begitu. Jadi ini bukan ilmu dukun, bukan ilmu ramal gitu. Jadi semuanya harus diukur. Termasuk masyarakat selalu mengukur kita di tahun ini. Seberapa banyak kontribusinya, seberapa banyak kehadiran di masyarakat. Itu sudah ilmu matematika. Teman-teman Demokrat,
kita doakan beliau ini sebagai ketua DPC sudah membuat program yang luar biasa dalam menghadirkan struktur partai, manajerial partai yang terukur, kemudian menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat. Tentu buat sahabat-sahabat Demokrat Indonesia, khususnya teman-teman DPC, monggo kita rame-rame suatu saat mudah-mudahan Pak Ketua DPC Kabupaten Cimahi ini, Kota Cimahi ini terbuka hatinya untuk menerima kita belajar ke dunia. Monggo. Saya ini juga sebagai ketua DPC, monggo. Terbuka. Partai. Jadi jangan merasa di partai kita hebat sendiri. Selalu kita kosongkan gelas kita. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan siapapun yang baik kita tauladani, kita nggak usah gengsi menghargai karya orang gitu. Nah ini kalau menjadi pemimpin ya harus begitu. Mas terakhir, non sewu jenengan ini tadi saya sampaikan jenengan tuh pakai apa nih? Baju touring mas? Iya baju lagi. Luar biasa nih. Celana touring. Masya Allah, beliau ini kemarin datang nyambangin adiknya di Bojonegoro. Tapi tentu saya memahami beliau juga salah satunya selain kita terhadap adiknya, mensupport adiknya yang sedang menghadapi pilkada Tuban, itu beliau juga sekaligus untuk napak tilas. Tapi bukan hanya di Bojonegoro, tapi beliau itu juga napak tilas seluruh Jawa ya Mas ya. Hanya berdua saja sama Kang Iwan. Nah, non saya Mas. Apa sih tujuan dengan touring ini, dan kemudian tolong sedikit disampaikan kepada dulur-dulur saya di Bojonegoro. Apa betul panjenengan pernah di Bojonegoro, pesan-pesan dan apa ya kenangan-kenangan beliau panjenengan di Bojonegoro seperti apa? Jadi apa namanya, kalau di Bojonegoro itu kebetulan dulu orang tua pindah dari Semarang ke Bojonegoro. Dinasnya ya. Dan tinggalnya itu masih ada di sampingnya DPRD persis. Itu ada, itu kalau nggak salah Jalan Trunojoyo. Iya kan? Itu nomor 14 kalau nggak salah. Kalau nggak 14 24 ya kan. Itu dulu saya pernah tinggal di, orang tua saya pernah menjabat di sini dan tinggal di rumah itu. Dulu rumah bukan kantor dulu. Nah, itu sehingga ada kedekatan apa ya? Mungkin emosional ya dengan Bojonegoro karena saya pernah tinggal di sini. Saya kalau sholat, karena bapak itu kan kalau barang kan kumpul pas Idul Fitri. Sholatnya di masjid awal-awal itu. Iya, kita jalan kaki itu. Nah, bapak itu udah kita kan dapatnya yang di belakang itu kan banyak kan di lapangan itu kita sholat di situ. Itulah kenangan-kenangan. Cuman sekarang luar biasa kemajuannya Bojonegoro ini. Dulu ini bisa dikatakan mungkin di tahun 83 itu ya sepi loh sini. Boleh bakso yang aku tuh kalau jajan bakso yang ingatan saya itu kalau beli bakso itu di terminal ada bakso Solo di situ. Jadi kalau makan bakso itu pakai lontong. Nah, terus saya pernah juga ke Api Abadi. Apa kayangan api. Dulu di situ ada yang jual ayam bakar, ayam kampung bakar. Itu enak di situ. Nah, saya kalau apa namanya? Kalau ya itu aja hiburannya. Nggak ada lagi biskuitnya nggak ada di sini. Nggak tahu sekarang nggak tahu. Nah ini menjadi kenangan. Akhirnya saya tuh ada keinginan untuk keliling ya. Jadi memang saya hobinya naik motor ya, hobi touring gitu. Dan keinginan untuk keliling Jawa sudah zaman dulu. Sejak lama kepengen, cuman karena waktu, karena kesibukan, sehingga tertunda-tunda. Ini karena mumpung agak panjang prosesnya ini, saya nekat. Walaupun musim hujan juga kita bukan halangan. Karena sudah keinginannya luar biasa, pengen ke sana. Akhirnya saya meliputnya lewat selatan, sengaja mencari jalan yang tidak biasa dilewati kalau saya pakai mobil. Ya. Sebelum tol kan kita lewatnya mungkin dari Jakarta, mungkin ke Bandung, kalau Jogja kan lewat jalur selatan itu kan lewatnya lewat Ciamis gitu kan. Dan ini ya betul Ciamis tapi yang pinggir laut. Jadi dari Depok rumah saya ke Cimahi semalam, terus sama Kang Iwan menyusuri selatan. Jadi mulai turun di Rancabuaya lewat apa namanya Pangalengan, turun Rancabuaya itu sudah perlaut Mas. Pinggir laut itu sampai karena ada Purworejo, ada sahabat saya juga Pak Agus Bastian juga ikut Bupati maju lagi, saya nyambung silaturahmi lah.
sambil kita ketemu dengan ketua DPC-nya Mas Yopi. Oke. Kita dari situ terus saya ke Jogja. Jogja ada kakak saya, sedulur tua Mas, putu disambangi. Iya kan? Sing tua nyambangi, sing nom nyambang sing tua. Kan gitu. Ya, kalau orang Jawa kan melihat itu menjadi tradisi yang patut tetap kita hargai, ya kan? Nah, di situ sebentar perjalanan kita ke Pacitan. Kenapa Pacitan? Itulah apa namanya, ibu kotanya Demokrat. Kan begitu. Ya, di sana sempat juga meninjau ke kamar beliau, kamarnya Pak SBY dulu. Ya, kan pernah tinggal di ikut Pak D-nya. Nah, itu ada cerita yang menarik. Jadi Pak D-nya Pak SBY itu lurah namanya. Lurah dulu. Nah, sebutannya itu Lurah Bagus. Saya tanya sama nama atau apa ya? sebutan aja. Oh, sebutan. Nah, kenapa? Saya tanya dengan Mas Indra. Mas itu cucunya. Cucunya Pak Lurah Bagus itu. Saya tanya kenapa kok Lurah Bagus? Dulu itu katanya beliau itu ganteng. Makanya Bagus itu kan ganteng. Terus ada ciri yang unik bahwa beliau itu kalau dipanggil ke kabupaten itu naik kuda, Mas. Itu sampai lurah itu 42 tahun. Karena katanya Mas Indra itu beliau termasuk orang yang punya kelebihan sakti lah kalau bahasa gampangnya. Ya, kan gitu. Sehingga penggantinya takut. Yang pengganti itu nggak pernah berani. Sehingga rumahnya beliau itu dipakai untuk pendopo kelurahan. Itu Pak pribadi betul yang ditinggali Pak SBY itu ada kamarnya kecil gitu di pojokan itu. Nah, saya banyak cerita dengan Mas Indra itu. Nah, beliau itu ikut pas Pak SBY itu ikut di rumah itu sejak kelas 4 SD. Karena bapaknya Pak almarhum Pak Koco itu kan pindah-pindah tugas Mas. Ya walaupun cuma disekitar tapi kan kasihan. Oh dulu sekolah zaman segitu tahun berapa? Mungkin tahun 60-an ya mungkin ya. Nah, sekolah kan di kota saja. Nah, sehingga beliau tidak diajak ikut orang tuanya pindah-pindah tempat. Nah, ditinggal di situ. Mulai kelas 4 SD sampai lulus SMA sebelum masuk Taruna. Itu. Jadi banyak kisah yang menarik dengan Mas Indra ya, kita ngobrol dengan beliau juga senang cerita rupanya beliau itu juga, sehingga kita mempelajari sejarah beliau ini juga orang yang prihatin juga Pak SBY itu. Ya. Hidupnya juga yang enggak enak. Itulah mungkin karena hidupnya mungkin seperti itu sehingga terbiasa untuk tirakat. Ya, tirakat orang Jawa itu kan tirakat. Ya mungkin buat makan susah. Sekarang jadi sepi apalagi tahun 60-an, tahun 70-an masih sepi itu. Nah, itu akhirnya mungkin itu yang membentuk apa ya? Jiwa untuk fight. Wah, struggle, petarung gitu loh. Enggak gampang menyerah. Nah, harapan saya anak-anak muda seperti itu. Jangan sudah ada peh, sudah ada ya, sudah ada fasilitas, terus loyo. Harusnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Dulu kalau mau sekolah jalan kaki, sekarang pakai motor diantar. Harusnya menurut pandangan saya harus lebih hebat dari generasi kita. Iya dong, jangan tambah loyo Mas. Lo kalau loyo salah, ya kan gitu. Dulu kita mungkin Mas ini masih merasakan SD ya, dolane ya neng paling belok wayang nek ana wong jajatan. Kalau hajatan betul. Iya. Ya mungkin orang banyak di tempat di daerah saya yang di itu mungkin enggak makan daging ya pas jajan. Persis. Nah itu dolanan zaman cilik kubah soto. Ya, kan main komplit. Tapi lihatlah kan banyak tokoh-tokoh besar yang awalnya seperti itu. Betul, semuanya tidak ada jalan menuju berhasil. Iya, semuanya saya juga melalui perjuangan. Tinggal mental kita, ya kan, kuat tidak menghadapi itu. Kalau kita biasa bertarung, apalagi Mas sebagai apa setia hati terlatih, ya kan, yang dilatih selalu begitu. Itu kan juga melatih jiwa kita untuk berani menghadapi persoalan tadi, nggak lari. Ada persoalan hadapi. Loh kalau orang nggak punya persoalan ya sudah masuk liang lahat saja, selesai. Uang kita dari bayi procot sudah jadi masalah orang. Lah kok kita nggak mau terima jadi nggak mau menghadapi masalah hidupnya? Ya sudah, jangan gitu loh. Ya sudah harus begitu, harus fight gitu. Nah ini tentunya pesan saya kepada teman-teman yang ingin menjadi pimpinan, yang ingin menjadi ketua apapun itu, menjadi ketua itu harus punya kelebihan. Artinya apa? Pertama pasti lebih punya waktu untuk mengurusi organisasi, ya kan? Lebih punya tenaga untuk mengurusi organisasi, ya kan? Lebih punya waktu, tenaga, pemikiran untuk organisasi. Kalau mau besar,
gitu loh. Iya terakhir ya harus berkorban, paling tidak ya mesti uang yang keluar sedikit. Nah itu kalau tadi kembali untuk mencari sesuatu dari organisasi, salah besar, nggak akan maju sebenarnya, gitu loh. Karena semua akan dinilai dengan uang. Tapi kalau kita yang memberikan, kita yang mengatur, kita yang berkorban untuk semua, akhirnya itu akan memberikan semangat kepada yang lain. Sehingga ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Inilah yang saya juga lakukan di DPC Kota Cimahi. Jadi saya memang lebur dengan mereka gitu. Jadi saya setiap Sabtu Mas, saya harus sempat ke sana karena setiap Sabtu itu ada kegiatan DPC dan PAC dan ranting itu Sabtu bersih-bersih. Jadi membersihkan kantor gitu. Gitu loh. Itu yang nggak gampang awalnya. Ya datang pertama cuma 3 orang 4 orang gitu. Tapi kan ketuanya datang gitu kan. Nah, akhirnya banyak. Akhirnya sekarang hampir setiap Sabtu mesti ramai gitu loh. Jadi itulah yang jadi kita sendiri Mas, sebagai pimpinan ya kita yang memberikan contoh. Jangan kita mengikuti atau mereka yang berbuat duluan. Kita harusnya lebih waktu, lebih pemikiran, lebih tenaganya, lebih juga uang gitu untuk organisasi. Kalau enggak janganlah gitu. Jadi gitu sama dengan kita kalau kita mungkin sekarang pimpinan di satu lembaga ya seperti itu. Mas Didi juga harus bisa mempunyai sifat-sifat seperti itu, Pak. Ya bukan ngajarin ini hanya berbagi ilmu, sharing. Juga teman-teman yang ingin jadi ketua atau apapun di satu organisasi itulah yang karena yakin kalau kita sudah melakukan duluan mereka akan menjadikan narik gitu Mas. Narik gerbong-gerbong yang tadinya tidak teratur menjadi teratur lurus sehingga berjalan bersama-sama. Ini menjadi kekuatan Mas. Itu Mas. Ya, teman-teman luar biasa. Karena saya sangat setuju Mas Agan salah satu kesimpulan saya tarik ya namanya pemimpin itu harus menjadi tauladan. Ya. Gitu. Karena bagaimanapun juga siapapun memimpin organisasi apapun termasuk negara ini perilaku masyarakat juga tergantung perilaku pemimpinnya. Ya. Kalau pemimpinnya bijaksana, insya Allah masyarakat juga akan tertib. Gitu. Ya. Tapi kalau pemimpinnya yang celana-celana, masyarakat juga bingung. Bahkan gini Mas, kadang-kadang kalau pemimpinnya yang celana-celana susah. Makanya betul. Jadi bahwa pemimpin itu harus menjaga hati, menjaga diri, menjaga perilaku. Iya betul. Cocok bahwa manajerial kolbu pengikutnya ini juga ngikutin aliran itu. Dan itu datangnya dari hati. Gitu narinya gitu. Mas terakhir Mas. Karena saya sadar betul beliau memang sengaja saya minta waktunya untuk berbagi perasaan penting sekali dulu. Dan perjuangan beliau juga tidak tiba-tiba loh. Sama gitu. Dan perjuangan mulia gitu. Nah, beliau ini mau melanjutkan perjalanan tadi dari Pacitan ke Surabaya kemarin Mas. Pacitan Blitar dulu. Ada rumah mertua di sana. Ya kan? Sama kayak saya Mas. Ya, Blitar kan. Baru Surabaya, ada kakak juga, kakak tertua di Surabaya. Ya, sowan juga ke kakak tertua, terus baru ke sini. Nah, dari sini ke Semarang, ke kakak lagi di Semarang itu. Nah, setelah itu kita baru pulang ke Cimahi. Ya. Berapa hari rencana perjalanan itu Pak? Ini sampai sekarang sudah 11 hari. Masya Allah. Kesel berapa? Enggak. Karena sekarang saya naik motor di sana nggak kesel katanya. Karena senang ya Mas. Karena senang. Karena kalau saya itu kalau lagi suntuk gitu ya, suntuk pikiran, saya ngambil motor. Saya entah ke puncak, entah ke mana jalan gitu. Pulang tuh fresh Mas. Ya itu mungkin karena hobi ya. Ya kalau ya macam-macam lah. Ya jangan jangan terus diikuti kalau nggak hobi ya. Tapi intinya gini Mas, intinya itu setiap orang itu punya hobi. Sebagai penyaluran rasa suntuk kita. Mau mancing boleh, mau berkebun boleh, mau pelihara burung boleh, apapun. Tapi harus dinikmati hobi. Nah, itu sehingga begitu kita menjalankan hobi, selesai kita fresh. Gitu. Fresh itu artinya apa? Pikiran kita jadi enteng lagi. Gitu loh. Saya tuh nggak bisa naik motor. Saya tuh pernah naik motor Jakarta Depok, itu ke ujung Menteng. PP, nggak nginep. Itu berangkat dari jam 6 pagi sampai rumah lagi jam 2 malam. Itu sampai rumah tuh saya mandi, pakai alat tidur, bangun tuh fresh Mas. Nggak ada capek-capeknya. Nah itu mungkin karena hobi tadi terus senang tadi akhirnya menekan semua
tekanan situ jadi itu hilang gitu loh. Nah ini akhirnya kita senang. Makanya apa namanya saya begini nggak capek, sampai enggak saya nggak capek. Tapi memang kadang-kadang sehebat-hebat apapun manusia, sekuat-kuat apapun pemimpin itu, lelah hati itu selalu ada. Oh iya. Persoalan meskipun bisa kita selesaikan, kadang-kadang nggak bisa dibohongin gitu ya Mas ya. Kadang-kadang ya kalau istilah anak sekarang Mas, kadang-kadang kita ini bapernya awake dhewe. Nah betul, saya pun juga sama dengan Mas Agung. Ketika lelah hati, lelah pikir gitu, ya pelampiasannya ya harus kepada hobi yang positif. Kalau kita tidak bisa melampiaskan itu, jadi penyakit juga. Gitu. Nah kalau dia lihat itu gayanya 11 hari nggak capek. Kalau saya tutup ini aja Mas, saya ini hobi saya nyanyi. Kan gitu. Bener. Kalau nggak nyanyi, paling sama anak lanang, macul di lapangan. Itu harus. Nah itu kawan-kawan, jadi kalau ada permasalahan satu dihadapi, jangan dihindari, selesaikan. Kalau capek hati, capek pikir, jangan kemudian lamun, jangan kemudian menyalurkan ke hal-hal yang negatif. Maka seperti sederhana saja, ini bukan hal yang sulit, salurkan ke hobi masing-masing. Apapun itu. Jangan tanpa beban. Makanya beliau 11 hari tanpa capek ini malah sehat, malah fresh, jadi hiburan luar biasa. Dan saya sahabat-sahabat Demokrat, beliau setiap keliling selalu berkata Demokrat. Ada Demokrat luar biasa. Ini tim-tim sahabat demokrat juga kebagian semuanya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terakhir Mas, ini terakhir betul. Saya sadar betul beliau yang meneruskan perjalanan takut hujan nanti malam sahabat-sahabat. Terakhir Mas, biar lengkap Mas. Rawuhin jenengan di sini dukung adik gitu kan. Karena saya memang lagi sedang ikhtiar bersama teman-teman Demokrat untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Tuban ini. Mas, nyuwun doa, nyuwun dukungan, coba diajak dulu ke Tuban ini untuk mendukung pasangan kita Mas. Pasangan kita itu namanya Lindra Riyadi nomor 2. Lindra Riyadi nomor 2. Biasanya slogannya begini Mas, Lindra Riyadi Dadi. Karena Lindra Riyadi itu disingkat jadi Dadi. Lindra Riyadi nomor 2. Slogannya adalah Lindra Riyadi Dadi. Coba Mas, sekalian Mas. Jadi gini ya, Lindra Riyadi Dadi gitu. Oh iya. Jadi untuk sedulur-sedulur Tuban, sedaya mawon. Sekedar oleh wonten pilkada Bupati Tuban. Nah, sing paling cocok, sing paling pas nggo sedulur-sedulur sedaya nggih nomor 2, nomor kali. Lindra Riyadi Dadi. Mas, luar biasa. Ini inspirasi dari Mas Agung luar biasa. Dulur-dulur banyak sebetulnya yang ingin saya gali dari beliau. Karena ini sisi besarnya saja. Saya ingin mengulik nanti hal-hal sisi perjalanan beliau yang tentu tidak mudah perjalanan hidup beliau. Sama seperti kita nanti teman-teman kita ulik lagi lebih banyak sisi-sisi lain dari Mas ABS lain aku. Iya Mas, siap. Berkenan berbagi. Siap, sangat. Insya Allah ini investasi ibadah dunia akhirat. Ilmu yang dibagi tidak berkurang. Tidak berkurang. Malah bertambah. Insya Allah. Sami-sami. Matur Mas. Teman-teman, sahabat Bojonegoro, demikian tadi perbincangan dengan Mas ABS yang luar biasa. Kita doakan perjalanan beliau lancar. Kemudian ibadah beliau semakin banyak, memberikan kemanfaatan buat masyarakat, khususnya di dapur beliau di kota Cimahi dan kota Bandung. Salam kagum sadulur ABS dari dulur-dulur di Bojonegoro dan Tuban. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.